Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pokoknya mas, setiap pencairan dipotong aja, nggak pernah kalau nggak dipotong. Potong lagi tuh 100.000 atau 80 lah, dapat lagi tuh saya 1.300.000. Dipotong sama dia 150.000. Ya, tapi kan saya nggak nerima kata saya. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu. Kehadiran program bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, menjadi salah satu kunci betapa pentingnya menopang kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi perekonomian bangsa yang belum pulih saat ini. Namun celakanya, penyerapan bantuan sosial di lapangan acap kali menyisakan cerita miring dalam pelaksanaannya. Misalnya saja, pada pelaksanaan pencairan dana bantuan pada program Keluarga Harapan atau PKH. Dugaan penyelewengan dana bansos PKH ini rupanya masih terus terjadi di sejumlah daerah. Dugaan penyelewengan dana bansos PKH juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Total kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah lebih yang bersumber dari dana milik 3.585 keluarga penerima manfaat. Modusnya mulai dari melakukan pemangkasan terhadap uang bansos milik penerima manfaat hingga tidak sampainya uang bansos PKH kepada keluarga penerima manfaat meski masuk dalam daftar penerima PKH. Kondisi ini terjadi di periode tahap pencairan tahun anggaran 2018-2019 silam, tepatnya di wilayah Kecamatan Tiga Raksa. Di dalam pelaksanaannya, keluarga penerima manfaat diarahkan oleh oknum supaya mengumpulkan buku tabungan dan kartu ATM. Uang tersebut diambil oleh orang yang atau oknum yang mengumpulkan hasil dari pengambilan dana PKH tersebut. Sedikitnya 3.200 keluarga penerima manfaat atau KPM dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tangerang untuk mengungkap bagaimana praktek pemangkasan dana bansos PKH yang terjadi di wilayah ini. Ibu ada nggak pernah menerima? Tidak. ATM? Nggak pernah terima bang. Tabungan tidak dapat, tapi uang program itu ibu dapat? Nggak dapat. Enggak juga dapat. Bisa jadi kasus ini adalah kasus yang melibatkan begitu banyak orang, setidaknya hingga saat ini. Bisa dibayangkan, lebih dari 3.000 orang diperiksa sebagai saksi. Untuk mempercepat proses pemeriksaan, Kejaksaan bahkan jemput bola dengan menjemput para saksi yang tersebar di 12 desa dan 2 kelurahan. Satu persatu KPM digali keterangannya seputar pencairan dana bansos PKH periode 2018-2019. Keberadaan pendamping sosial yang semestinya berperan untuk memastikan dana bansos diterima oleh KPM, mengawal pelaksanaan pencairan, mengawasi, serta mengedukasi keluarga penerima manfaat justru bersikap sebaliknya. Sejumlah oknum pendamping sosial diduga ikut bermain dalam menyelewengkan dana bansos PKH. Warga Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, adalah salah seorang keluarga penerima manfaat yang dananya dipotong oleh oknum. Sejak awal pencairan 3 tahun silam, ia tidak menerima dana secara utuh. Ia bahkan tidak pernah memegang sendiri kartu peserta atau kartu ATM dan buku tabungan penerima, sebab kartu tersebut dikuasai oleh oknum pendamping dan ketua kelompok KPM.
Kalau nggak ngikutin dia mau dihapus nama kita gitu. Kan ketakutan ibu-ibu mah. Ada berapa orang maksudnya dikumpulin ininya? Atau banyak sih, katanya ada 70 sih. Pokoknya dari Gelo ke sini ke Gardu, Tapos Gardu. Saat pencairan, ibu dikasih tahu Enggak, dia nganterin sendiri ke sini. uangnya. Dan ibu nggak tahu dapatnya berapa? Nggak tahu, saldonya juga nggak dikasih, cuma dikasih segini, udah saya potong segini, potong uang gesek 10.000 kata dia gitu. Belum Iya, potongan yang dia. belum Yang 100 juta itu 100.000 potongannya. Yang 500.000 itu 50.000. Dia minta lagi, sama uang gesek lagi 10.000. Bagi Una yang sehari-hari berjualan kerupuk opak, pemotongan dana ini tentu saja memberatkan. Apalagi dia harus membiayai 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah SD dan SMP. Pemotongan dana PKH juga dialami oleh Komariah. Meski begitu, ibu dari 4 anak yang sehari-hari berjualan ayam potong keliling di wilayah Tapos ini mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab bila melawan, ia khawatir namanya tak masuk lagi dalam daftar penerima bansos PKH periode berikutnya. Potongan itu wajib harus ngasih. Pokoknya mas setiap pencairan dipotong aja, nggak pernah kalau nggak dipotong. Dapat 900, potong lagi tuh 100.000 atau 80 lah. Dapat lagi tuh saya 1 juta. 1.300.000. Dipotong sama dia 150.000. Sejumlah KPM yang kami temui mengaku sejak awal mereka tidak pernah diberitahu berapa sebenarnya uang dana bansos PKH yang harusnya mereka terima dari pemerintah pusat. Praktik pemangkasan dana bansos PKH bagi keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Tiga Raksa terjadi begitu dana bantuan cair. Oknum pendamping diduga memerintahkan ketua kelompok KPM untuk mengumpulkan kartu ATM peserta PKH. Setelah uang bantuan dicairkan, para pelaku kemudian memotong dana sebesar 10% kepada setiap penerima. Untuk memuluskan rencana tersebut, oknum pendamping diduga memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat dengan sistem perbankan. Sebab keluarga penerima manfaat di pedesaan ini umumnya tidak tahu bagaimana cara menarik uang tunai di mesin ATM. Kita menemukan hampir sebagian besar, 50% lebih tidak tahu bahwa itu adalah ATM. Mereka baru sadar dan paham bahwa itu adalah ATM ketika kita turun ke desa-desa untuk mengambil data pada saat kita tahap penyelidikan. Baru mereka sadar bahwa itu adalah ATM. Edukasi mengenai penerimaan PKH ini masih belum maksimal di lingkungan penerima KPM. Kesempatan itu. Pemotongan dana PKH di Kecamatan Tiga Raksa oleh sejumlah oknum jelas menyalahi ketentuan. Mereka mengambil keuntungan dari masyarakat ekonomi lemah yang mendapat subsidi dari pemerintah. Penyaluran bantuan pun jadi tidak maksimal akibat ulah para oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Berdasarkan data yang tim Special Report dapatkan, pada tahun 2018, dana bansos PKH yang disalurkan untuk Kecamatan Tiga Raksa mencapai 5,5 miliar lebih. Sementara di tahun 2019, dana PKH mencapai 9,3 miliar lebih. Total dana PKH yang masuk mencapai 14,8 miliar diperuntukkan bagi 3.585 keluarga penerima manfaat.
tim Special Report menemui salah seorang koordinator KPM di Kabupaten Tangerang yang mengetahui seluk-beluk pemangkasan uang bansos PKH yang diduga dilakukan oknum pendamping PKH. Kadang kita kalau rapat ada pemberitahuan dari dia, ibu-ibu, saya potong ya, minta maaf saya potong 50.000. Ya nggak tahu untuk apa-apa, nggak tahu. Dulu sih waktu 2018 sama ininya Pak, sama bukunya. Pernah bilang nggak dapatnya berapa gitu? Nggak pernah. Lihat dari setruk aja. Itu udah dipotong? Udah terima bersih. Saya mah terima bersih udah dari dipotong sama pendamping. Bilangnya gimana pendamping? SMS-nya gini, untuk info untuk hari ini kumpul kartu ya, sore saya ambil, kalau nggak jam 2 saya ambil, kalau nggak besok saya ambil gitu. Faktanya, modus yang dilakukan para oknum tidak hanya pemotongan dana. Di luar itu, ada banyak juga masyarakat yang tidak menerima penyaluran dana sama sekali. Padahal, nama mereka terdaftar sebagai penerima. Seperti yang dialami oleh Sapni, warga desa Bantar Panjang, Kecamatan Tiga Raksa ini. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, perempuan berusia 52 tahun ini tidak menerima sepeser pun dana PKH. Padahal tahun 2017 silam, ia masih merasakan manfaat dana bantuan tersebut. Kala itu, Sapni mendapat dana bantuan sebesar Rp270.000 yang dicairkan melalui kantor pos. Sapni menduga mandeknya dana PKH untuk dirinya dipicu oleh sikap kritisnya. Sebab tahun 2017 silam, ia pernah memprotes dan menolak dilakukan pemotongan dana oleh petugas pendamping. Semua orang pada ngasih gocap-gocap, cuman ibu doang yang nggak ngasih. Nah, ibu duduknya di kamar dia ibu duduknya. Dia bilang gini Pak, kata Buncumnya. Buncumnya apa sih Bu? Dia koordinator. Bukan koordinator, jadi dia pendamping biasa sih ketua gitu Pak, yang suka ngambil uang. Ntar kata dia gini, cokot duit di imah, gitu. Jadi itu ibu udah nggak pernah dapat lagi. Nggak pernah dapat lagi. 2017. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Rupanya kayak apa, bentuknya kayak apa, ditaruhnya di amplop apa di mana nggak tahu, ibu nggak pernah. Di data ini nama ibu Sapni betul? Iya. Ada ini uang masuk? Iya, demi Allah demi Rasulullah Sapni. Enggak sama sekali ibu, enggak, sama sekali enggak pernah ibu satu kali di kantor pos ibu. 2017? Iya itu doang. Sampai sini enggak? Sampai sini belum pernah. Mirip-mirip dengan Sapni, Marnah juga mengalami nasib serupa. Warga kampung Sukabandung, Bantar Panjang Tiga Raksa ini justru tidak pernah menerima dana bantuan hingga saat ini. Padahal sekitar tahun 2017, perempuan berusia 28 tahun ini sempat diminta mengumpulkan dokumen pribadi seperti KTP dan kartu keluarga oleh RT setempat. Dokumen tersebut sedianya digunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran bansos PKH. Ia bahkan diminta menyetorkan dana pendukung keberadaan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Disuruh kumpulin KTP sama kakak. Itu waktu 2017. Siapa buat itu? Sama Pak RT. Kata Pak RT buat bantuan. Bantuan apa itu? Bantuan yang punya anak sekolah gitu kan. Udah kayak gitu dong, saya ngumpulin aja udah. Tapi nggak tahu kalau saya dapat, nggak tahu saya. Ya, ibu di mana? Di
Marnah baru mengetahui dirinya masuk daftar penerima PKH kala petugas Pemda melakukan sidak ke sejumlah desa di Kecamatan Tiga Raksa. Berdasarkan dokumen pencairan, nama Marnah muncul sebanyak 4 tahap di tahun 2018 dan 2 tahap di tahun 2019. Kami berhitung, kalau saja hak Marnah sampai di tangannya, maka setidaknya dia menerima sebesar 2 juta rupiah pada tahun 2018 dan 1.750.000 di tahun 2019. Sehingga total dana bantuan Marnah yang raib sepanjang 2018-2019 sebesar 3.750.000 rupiah. Saya nggak nerima, kata saya. Kalau dapat kartunya kan kita tahu, ini kan nggak tahu. Pak RT juga nggak ngasih tahu. Kami pun menemui Asep Dede Priyatna, salah seorang pendamping program Keluarga Harapan di Kabupaten Tangerang. Namanya acap kali dikaitkan dengan pemangkasan dana bantuan PKH dan penghapusan beberapa nama penerima bantuan. Konfirmasi betul seperti itu? Insya Allah tidak benar. Ketika mendengar ada pendamping katanya, oh motong sebesar 50.000. Ini dari mana isunya? Kata saya sampai saat ini kami pun belum pernah menerima untuk jumlah sebesar itu. Sebesar itu berapa? Yang 50.000 tadi yang Mas sebutkan tadi. Hasil dari penyidikan hampir semua seperti itu. Malah ada yang diambil oleh oknum yang di luar pendamping sosial. Nggak tahu, saya juga. Udah lama sih, udah di itu. Cuman nggak dapet sampai sekarang. Di lokasi ini, kami juga menemui Ibu Mur. Nasib Bu Mur jauh lebih beruntung karena dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan sejak tahun 2018. Namun pasca Lebaran 2020 lalu, ibu dari 8 orang anak ini terkejut lantaran jumlah bantuan yang diterimanya justru menyusut. Bahkan sejak September hingga akhir Desember 2020, kartu ATM-nya tak dapat untuk menarik dana PKH. Pertama, mau terakhir mau habis nih, 100.000. Terus 3 bulan yang lagi gocap. Terus barang dicek lagi ada 40. Terus sampai sekarang udah enggak lagi. Minimnya sosialisasi tentang mekanisme penyaluran dana PKH oleh para pendamping di wilayah ini menyebabkan terjadinya disinformasi di masyarakat. Apalagi di tengah beragamnya bentuk bantuan sosial di masyarakat saat pandemi seperti ini.
warga tidak paham jenis bantuan apa saja yang selayaknya mereka terima atau menjadi haknya. Menurut catatan Koalisi Kawal Bansos, sebanyak 2.308 keluarga belum menerima bantuan sosial PKH. Padahal ribuan warga tersebut memenuhi syarat menjadi keluarga penerima manfaat. Data tersebut dihimpun dari survei 4.371 responden yang tersebar di 35 kelurahan di DKI Jakarta. Ada banyak pemerintah daerah yang tidak melakukan pemutakhiran, gitu ya. Padahal ketentuannya setiap tahun itu harus 2 kali melakukan pemutakhiran. Nah, yang kedua, prosesnya tidak terbuka kepada masyarakat. Masyarakat tidak tahu, kadang pendaftarannya gitu ya, dibuka hanya dalam waktu cukup pendek dan sosialisasinya kurang. Sebagai gambaran, persyaratan mendapatkan dana bansos PKH adalah keluarga miskin dan tidak mampu, serta memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Semakin banyak jumlah komponen yang terdapat dalam keluarga, semakin banyak pula jumlah bantuan dana yang bisa diterima. Prosedurnya, bantuan cair per 3 bulan sekali selama 4 tahap dalam setiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah keluarga penerima manfaat serta anggaran program ini terus mengalami peningkatan. Sedikitnya, dana 110 triliun rupiah disiapkan oleh negara untuk dana perlindungan sosial tahun ini. Salah satunya untuk alokasi PKH sebesar 28,7 triliun rupiah. Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data Bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan. Meski tren alokasi anggaran perlindungan sosial cenderung bertambah setiap tahun, sayangnya tidak dibarengi dengan ketersediaan data yang mutakhir. Akibatnya, patut diduga penyaluran dana bantuan tidak maksimal atau bahkan meleset sasaran. Kalau bicara soal program yang sangat besar, nilainya juga besar, melibatkan orang yang sangat banyak, tentu saja punya tingkat kesulitan yang sangat luar biasa. Apalagi hari ini semuanya menjadi minus pengawasan karena sedang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Artinya fungsi-fungsi pengawasan tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Dana bantuan sosial, apapun bentuknya, tunai maupun non-tunai, sejatinya disalurkan untuk masyarakat miskin ataupun sesuai kriteria yang ada. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, beban ekonomi masyarakat kian berat. Mereka ibarat sudah jatuh tertimpa tangga juga. Akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu. Jangan lagi memberi ruang dan peluang bagi para pemilik niat dan tangan-tangan kotor memanfaatkan situasi, menari dan berpesta di atas kesulitan orang miskin. Metro TV